Bimbingan dan konseling itu merupakan layanan kepada peserta didik untuk membantu mengoptimalkan perkembangan peserta didik yang berkenaan dengan aspek pribadi, sosial, pemahaman dan pengembangan karakteristik dan potensi belajar yang dimilikinya. Di sini pengertian bimbingan itu sendiri adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, dan mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Oke, selanjutnya yaitu pengertian konseling. Konseling adalah suatu proses pemberian bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh orang tersebut dengan cara profesional atau terlatih, sehingga siswa atau anak didik tersebut atau orang lain yang meminta bantuan tadi mampu menuju ke arah aktualisasi diri dan kesadaran diri serta mencapai kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya, definisi belajar atau learning adalah proses multisegi yang biasanya dianggap sesuatu yang biasa saja oleh individu sehingga mereka mengalami kesulitan saat menghadapi tugas yang kompleks. Akan tetapi, kapasitas belajar adalah karakteristik yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada teori-teori belajar. Teori belajar dari B.F. Skinner adalah tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operan conditioning. Operan conditioning adalah suatu proses perilaku operan. Operan itu penguatan positif atau negatif yang dapat menyebabkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Adapun bentuk penguatan positif yaitu hadiah, perilaku, atau reward. Sedangkan bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Selanjutnya, teori belajar yang kedua yaitu teori koneksionisme. Menurut teori ini, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Adapun yang disebut dengan stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi, sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Dengan konsep-konsep tersebut, Thorndike mengemukakan 3 hukum belajar. Hukum yang pertama yaitu hukum persiapan, hukum belajar yang kedua yaitu hukum pengulangan, hukum yang ketiga yaitu hukum kesiapan. Hukum yang pertama, hukum persiapan, yakni kegiatan belajar hanya akan terjadi apabila individu telah matang atau siap menerima stimulus. Selanjutnya, hukum yang kedua yaitu hukum pengulangan, yakni mengandung makna bahwa belajar memerlukan latihan-latihan yang teratur. Hukum yang ketiga yaitu hukum kesiapan, yang artinya hubungan stimulus respon akan semakin kuat apabila menghasilkan kesenangan dan kepuasan. Teori belajar yang selanjutnya yaitu classical conditioning atau Pavlov,
Teori ini didasarkan atas reaksi sistem tidak terkontrol dalam diri seseorang dan reaksi emosional yang dikontrol oleh sistem urat syaraf otonom serta gerak refleks setelah menerima stimulus dari luar. Selanjutnya teori kognitif. Menurut teori kognitif sendiri, belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perspektual untuk memperoleh pemahaman. Dalam teori ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan perubahan tingkah laku yang dipengaruhi oleh proses berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Oke, selanjutnya yaitu teori Gestalt. Teori ini menjelaskan bahwa proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Oke, selanjutnya teori Medan. Menurut teori ini, menggambarkan bagaimana seseorang belajar dan memperoleh pemahaman diri terhadap lingkungannya, dan bagaimana dia dengan pengetahuan dan pemahamannya menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Teori humanistik. Menurut teori ini, suasana belajar atau strategi belajar itu berhubungan dengan interpersonal antara guru dengan siswa, sehingga dapat menciptakan pemahaman guru terhadap kebutuhan para siswa. Adapun yang dimaksud kebutuhan itu, pertama kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Selanjutnya teori perkembangan Piaget. Menurut teori ini, perkembangan kognitif adalah suatu proses genetik. Proses genetik adalah proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem syaraf. Dengan bertambahnya umur, maka susunan syaraf seseorang akan semakin kompleks. Maka dari itu, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umurnya. Adapun tahap perkembangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap sensorik motorik yang bersifat internal dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap preoperasional yaitu dari umur 2 sampai 6 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret yaitu dari umur 6 sampai 12 tahun. Adapun yang keempat yaitu tahap formal yang bersifat internal yaitu dari 12 sampai 18 tahun. Selanjutnya yaitu teori kognitif Brunner. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal yang baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap. Pertama, tahap enaktif, di mana pelajar melakukan aktivitas-aktivitasnya dalam usahanya memahami lingkungan. Yang kedua, tahap ikonik, di mana ia melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga yaitu tahap simbolik, di mana ia mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika dan komunikasi dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Teori belajar menurut Ausubel. Ausubel berpendapat bahwa belajar dikatakan bermakna jika informasi yang akan dipelajari peserta didik itu disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Ada 2 jenis belajar, yaitu belajar bermakna dan belajar menghafal. Belajar bermakna yaitu suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Teori belajar menghafal yaitu konsep yang cocok dengan fenomena baru ini belum ada, maka informasi baru tersebut harus dipelajari secara menghafal. Adapun langkah-langkah belajar bermakna menurut Ausubel adalah pengaturan awal. Yang kedua yaitu diferensiasi progresif. Pengaturan awal dapat digunakan untuk membantu atau mengaitkan konsep yang lama dengan konsep yang baru yang lebih tinggi maknanya. Adapun diferensiasi progresif adalah dalam pembelajaran bermakna perlu adanya pengembangan atau kolaborasi konsep
Caranya, unsur yang inklusif diperkenalkan terlebih dahulu, kemudian baru lebih mendetail. Nah, teori belajar berdasarkan psikologi sosial, belajar merupakan suatu proses alami. Setiap orang mempunyai kebutuhan dan tujuan untuk motivator penting dalam proses belajarnya, serta penentu masa depannya. Menurut teori ini, proses belajar merupakan proses yang terjadi dalam keadaan menyendiri, tetapi melalui interaksi. Adapun interaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu searah, interaksi dua arah, dan interaksi resiprokal. Interaksi searah yaitu kalau adanya stimulus dari luar menyebabkan timbulnya respon. Interaksi dua arah yaitu apabila tingkah laku yang terjadi merupakan hasil interaksi antara individu yang belajar dengan lingkungannya, ataupun sebaliknya. Selanjutnya, interaksi resiprokal, yaitu apabila beberapa faktor yang mempunyai saling ketergantungan seperti faktor-faktor pribadi, faktor-faktor lingkungan, saling berinteraksi dan menyebabkan adanya perubahan tingkah laku. Teori belajar Gajne, yaitu belajar merupakan perpaduan yang seimbang antara behaviorisme dan kognitivisme yang terpangkal pada teori proses informasi. Gajne membagi proses belajar berlangsung dalam fase utama dan fase tidak utama. Adapun dalam fase utama, yang pertama yaitu fase receiving the stimulus station, yang kedua yaitu fase stage of acquisition, yang ketiga yaitu fase stroke atau retensi, yang keempat yaitu fase recall, dan fase yang tidak utama, yang pertama yaitu fase motivasi, yang kedua yaitu fase generalisasi, yang ketiga yaitu fase penampilan, dan yang keempat fase umpan balik. Teori konseling, yang pertama yaitu teori konseling psikoanalisis. Teori ini beranggapan bahwa tingkah laku abnormal disebabkan oleh faktor-faktor intropsikis, yaitu konflik tidak sadar, represi, dan kecemasan yang mengganggu penyesuaian diri. Adapun teori yang pertama itu teori kepribadian. Pendekatan psikoanalisis menganggap energi psikis yang paling dasar disebut libido yang bersumber dari dorongan seksual yang terarah kepada pencapaian kesenangan.